Hai kawans, ingat kita pernah bahas topik bullying? Nah, kasus tragis Kak Timothy Nugroho adalah pengingat bahwa ini bukan sekedar bercanda, tapi bisa merenggut nyawa. Ingat, bullying itu bukan konflik biasa. Ada 3 cirinya. Kekuatannya gak setara, dilakukan berulang kali, dan ada niat jahat untuk menyakiti. Dalam bullying ada 3 aktor utama. Pertama, pelaku. Mereka punya kebutuhan mendominasi dan sulit berempati. Kedua, korban. Seringkali mereka yang dianggap berbeda. Dan ketiga, peran paling penting, saksi mata atau bystander. 85% perundungan itu ada saksinya, tapi banyak yang hanya diam. Ada juga satu profil yang kompleks, the bully victim. Mereka merundung karena mereka juga dirundung. Dan ini sangat personal buat Kak Erni. Kak Erni dibesarkan dengan kekerasan verbal dan fisik setiap hari. Hasilnya, Kak Erni jadi bully untuk adik-adik. Karena Kak Erni belajar dari yang lebih kuat bahwa komunikasi itu lewat kekerasan. Rasa bersalahnya, seumur hidup. Yang paling menyakitkan bukanlah apa yang mereka lakukan padaku, tapi apa yang akhirnya aku lakukan ke orang lain sebagai dampaknya. Lingkaran setan ini nyata. Pertanyaannya, gimana cara kita memutusnya? Kita bahas dampaknya secara keseluruhan dan solusinya di video selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. Lanjut soal bullying. Dampaknya bukan cuma buat korban, kawans. Pelaku berisiko jadi pelaku kekerasan saat dewasa. Bahkan saksi mata yang diam saja bisa mengalami depresi dan kecemasan. Semuanya terluka. Di era digital, ini makin parah lewat cyberbullying yang terjadi 24/7. Terus solusinya apa? Skorsing, dihukum. Tunggu dulu. Riset menunjukkan hukuman saja seringkali nggak efektif. Pelaku bisa merasa jadi korban dan malah ingin balas dendam. Siklus kekerasannya nggak akan putus. Kita butuh pendekatan yang lebih cerdas dari sekadar itu. Yuk, kita kenalan sama keadilan restoratif atau RJ. Fokusnya bukan menghukum, tapi memperbaiki kerusakan. Pelaku dipertemukan dengan korban dan komunitas untuk bertanggung jawab secara langsung, dengan catatan korban masih selamat. Tujuannya memulihkan, bukan mengucilkan. Tapi solusi terkuat ada di tangan kita semua, para siswa. Program seperti Roots Indonesia membuktikan bahwa memberdayakan siswa sebagai agen perubahan bisa menekan bullying hingga 30%. Kekuatan kalian sebagai helpful bystander itu nyata. Jadi jangan lagi diam. Sebagai seorang ibu, Kak Erni lebih tenang jika anak bersekolah di tempat yang berani mengatasi bullying, bukan yang menutupinya. Mari jadi helpful bystander yang berani dan peduli. Semangat akademis!